Agenda kedua adalah ritual menyembah iblis, menyembah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di akhir-akhir ini banyak beredar video di sosial media, baik itu media YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang dibahas di dalam video tersebut adalah tentang akhir zaman, karena memang kita sudah masuk dalam generasi akhir zaman. Jika memang itu kemunculan Al-Mahdi sudah dekat, maka Dajjal pun udah keluar. Untuk itu, sahabat podcast penasaran? Mari kita simak video Mas Ari Untun atau podcastnya yang membahas tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal. Tapi mastermind ini orang pinter banget ya, Ustaz. Apa Dajjal itu? Karenanya Ahmad Thompson di dalam kitabnya punya sebuah tesis. Tesis dia adalah there are three aspects of Dajjal. Ada 3 aspek dari Dajjal. Aspek oknumnya, individunya. Nah, ini yang belum nongol. Tapi ini yang banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan tentangnya, ya kan? Terus ada aspek yang namanya sistem Dajjalnya. Ya, sistem Dajjalnya itu adalah yang kita lihat secara nyata di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, ya kan, medis, farmasi dan sebagainya gitu. Yang nyata gitu kelihatan. Tapi ada aspek ketiga. Aspek ketiga itu the invisible, istilah dia the unseen force, kekuatan yang tidak tampak. Nah, ini diwakili oleh apa? Diwakili oleh secret societies, gitu, Illuminati, Freemasonry, ya kan, Knight Templar, kemudian Skull and Bones, ya kan, macam-macam, gitu. Nah, di dalam secret societies inilah ya orang-orang yang sifatnya influential figures in the society itu dikumpulin untuk melakukan 2 agenda dalam pertemuan-pertemuan rahasianya itu. Agenda pertama adalah membicarakan berbagai program-program destruktif di muka bumi ini, termasuk depopulation dan lain sebagainya, gitu ya. Sama agenda kedua adalah ritual menyembah iblis, menyembah setan. Itu ada di dalam pertemuan rahasia itu. Dan itu bukan sesuatu yang masih sulit dicari informasinya. Mudah sekali kita temukan. Jadi banyak sosok-sosok artis, penyanyi, bintang film, bahkan petinggi-petinggi, kepala negara, menteri gitu ya, taipan-taipan gitu kan, olahragawan kelas tinggi gitu kan, yang mereka dalam pertemuan itu tuh mengadakan ritual penyembahan setan. Itu banyak lagi bocor sini, banyak yang lagi bocor lagi gitu. Yang nggak boleh bawa handphone di satu, dan orang penting semua. Dan gitu. yang ngerinya adalah memang benar-benar mereka menyembah sampai ke tingkat sacrificing, gitu. Jadi ada korbannya di korban. Nah, korbannya itu benar-benar hidup, yaitu kadang-kadang bayi hidup, kadang-kadang anak kecil disembelih. Udah gitu darahnya dikumpulin, dibagi-bagi, diminum, dagingnya dimakan, gitulah. Dengan keyakinan penuh bahwa itu akan menguatkan mereka bahkan forever young, gitu. Akan menimbulkan dampak awet muda. Wah, sebenarnya seperti yang di film-film berarti sebenarnya ya? Apa itu gambaran? Film itu adalah bagian dari sengaja dibocorkan untuk menimbulkan rasa takut, gitu. Ada juga saya dapat info, apakah benar entertainment juga bagian dari dari cara mereka untuk semuanya itu bagian dari tadi undertakings tadi, pengambil alihan. Jadi kan bidang hiburan, kalau dalam Islam hiburan itu fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat orang zikrullah, mengingat Allah, gitu. Jadi semua bentuk aktivitas yang sifatnya bisa mengembalikan orang ke zikrullah itu namanya hiburan-hiburan dalam ajaran Islam, termasuk kita mendengarkan tilawah, ya kan? Kita menikmati kaligrafi, gitu kan. Tapi kalau dalam hiburan sistem Dajjal, dia apa yang diciptakan? Pikiran-pikiran kotor, gitu. Dan segala sesuatu yang sifatnya rendahan, syahwat dan sebagainya, kan begitu. Gitu. Nah, jadi yang uniknya itu orang nanya, kok tahu dari mana? Katanya secret society, kok bisa ketahuan gitu? Ya karena pernah ada kejadian dahulu seorang ulama, ya kan, ulama dari Lebanon itu terjerumus ikut Freemasonry, gitu. Iya. Terus dia ikut dalam secret meetingsnya gitu, ya kan? Dan dia cerita, jadi dia itu sempat sampai level 30. Sedangkan level tertinggi di dalam Freemasonry itu 33. Dan syarat untuk jadi anggota level tertinggi itu harus berdarah Bani Israel Yahudi. Kalau enggak mentok di 32. Nah, ini si ulama ini udah sampai 30. Ya kan? Nah, jadi ketika dia sampai 30 itu setiap naik level itu ada baiatnya, ada pelantikannya, ada sumpahnya, ya kan? Dalam pertemuan yang sifatnya upacara gitu. Nah, itu dia menceritakan bahwa dia sampai di level 30 kaget. Karena waktu di level pertama dia gabung, itu dia bersumpah di atas Quran. Oke, terus dikasih tugas-tugas, teruji loyalitasnya, dedikasinya, naik lagi ke level kedua, diadakan pelantikan lagi kan. Nah, di level kedua pelantikan itu saksinya nambah Quran dan bunga mawar, gitu. Terus naik level 3, ya kan. Di level 3 dia dilantik Quran, bunga mawar, pisau belati, gitu kan. Terus naik level 4 saksinya, level 5 saksinya, level 6 saksinya. Nah, di level ke-7 itu ada macam-macam saksi, tapi ada satu yang ditarik, Qurannya ditarik. Dia masih ikut permainannya.
Nah, sampai di level 30 dia bilang waktu dia dilantik, itu dia harus melafalkan kalimat pelantikannya itu dengan awalnya in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Di situ dia baru tersadarkan, wah ini Hizbus Syaitan, ini partai setan, ini nggak layak saya ada di sini. Alhamdulillah dia masih punya kesadaran ya. Dia kabur, dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry. Nah dari buku itulah kita tahu